Ya, kali ini kita akan coba microservice menggunakan Golang ya. Nah, di sini kita contoh kosong saja. Nah, di sini nanti saya akan upload ya, ini kodenya. Jadi di sini kita karena ingin membuat microservice, kita akan coba pecah yang asalnya kita punya aplikasi Golang biasa menjadi aplikasi microservice ya. Nah, maksudnya microservice itu apa? Nah, jadi maksudnya ini kita akan buka. Nah, kalau monolith kan aplikasinya itu semua fitur ya, semua fitur itu ada di dalam satu server. Nah, kalau microservice fitur-fiturnya dipecah-pecah ya. Nah, jadi kenapa dipecah-pecah? Karena jika kita melakukan aplikasi monolith di satu server dan itu uh, banyak ya, mulai user-usernya itu akan menjadi lemot si servernya sendiri gitu, karena semua fiturnya ada di satu server. Nah, kalau di microservice, semua fiturnya misalkan seperti input data sama get data misalkan, nah itu dipisah. Jadi misalkan kalau banyak user akses mengambil data, nah nanti dia otomatis scale up scale down juga gitu ya. Terus otomatis restart juga gitu ya. Seperti itu. Itu untuk microservice. Kita akan coba ke eh, codingan ya. Jadi sini kita coba. Nah, di sini ada tutorial REST API ya. Jadi sini contoh kodenya. Nah, di dalam sini ada aplikasi CRUD Golang ya. Jadi sini kalau kita lihat, nah ini kan function main ya yang kita jalankan, go run main.go gitu. Nah, kalau kita masuk ke routes-nya ya, yang ada di routes. Nah, di sini akan ada rute-rutenya ya. Jadi misalkan alamat server localhost itu mengambil endpoint user misalkan ya. Nanti dia akan mengambil data. Terus kalau dia post insert data ya. Terus bisa get data juga dengan ID ya. Terus ini ada put juga untuk misalkan update datanya misalkan. Ini ada delete user juga menggunakan ID. Nah, itu ini kita akan coba pisah-pisah ini ya. Oke. Nah, di sini mungkin apakah terlihat mungkin? Kalau tidak terlihat ya di sini ya. Nah, sini terlihat mungkin. Jadi di sini kita akan coba copy ya. Kita akan coba copy. Misalkan di sini uh, kita buat folder baru. Namanya ya micro service. Fiturnya apa aja? Ada get sama misalkan create. Atau get sama delete deh. Terus kita buat folder baru lagi. Microservice. Insert sama update. Jadi ini CRUD ya. CRUD itu ada create atau insert data ya. Terus ada read itu get data berarti. Nah, terus ada update U nya. D nya ada delete. Nah, kalau kita buka REST API ini, nah kita akan coba copy. Kita masukkan ke dalam get sama delete. Ya. Jadi kita akan hapus fitur create sama update di microservice get delete ini. Nah, agar lebih mudah, mungkin kita akan coba cut aja ini. Kita tidak perlu menggunakan route ya. Jadi semuanya route-nya ada di main. Nah, ini nanti bisa diambil aja kodenya. Oke. Main. Nah, di sini kita sudah tidak membutuhkan root-nya lagi. Nah, ya. Nah, di dalam main.go ini sepertinya terlihat ya. Di sini kan ada terlihat ada ambil data, terus ada get data ya atau ambil data. Terus ada post, ini insert data. Karena fiturnya kita get sama delete otomatis, yang create sama update-nya kita akan hapus di sini. Ya.
Jadi sini hanya mengambil data sama menghapus data saja. Nah, fungsi untuk menginsert data dan mengupdate datanya harus dihapus juga karena dia akan terdeteksi bahwa ada function yang tidak digunakan. Nah, di sini kita bisa buka cmd, lalu kita bisa mengetikkan perintah go run main.go. Yang pertama, namanya akan ada yang error. Nah, lalu yang kedua ada fungsi yang tidak dipakai. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, di sini juga kita harus ubah ya, ini menjadi main. Kita coba jalankan, ini masih ada yang error harusnya. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu, kita ini harus diubah ya menjadi microservice get delete. Semua yang namanya REST API GIN. Berarti ini semua codingannya kita harus ubah menjadi microservice get delete. Ini sebenarnya materi ini sedikit advance ya. Oke, kita masuk ke controller. Kita lihat apakah ada. Nah, ini juga alamatnya perlu kita ubah ya. Ini terkoneksi ke database misalkan. Nah, karena database-nya kita online ya, jadi kita tinggal pakai gitu MongoDB-nya. Kita bisa misalkan contoh di sini saya sudah menginstal Mongo server ya untuk aplikasi Golang saya. Nah, jadi kita tinggal buka Golang, Mongo maksudnya, MongoDB ya. Nah, di sini kita buka cmd ya. Oh, jangan di sini, di dalam bin ya. Dalam bin kita buka cmd. Di sini kita bisa jalankan mongo.d.exe. Ini akan menjalankan database-nya. Oke, sini jelas. Oke, kita kembali lagi ke nih tutor REST API. Kita masuk ke get sama delete yang tadi ya. Terus kita masuk ke koneksi, kan ada file Mongo ini ya. Hostnya kita ubah menjadi localhost. Kenapa localhost? Karena database-nya akan ada di server kita. Nah, juga kita ubah jadi microservice database-nya ya. Setelah itu kita close. Ini kita copy untuk nanti ya. Terus kita buka juga ke controller ya. User.go-nya. Nah, ini kita ubah ya agar semuanya bisa otomatis terubah. Bisa Ctrl D. Terus kita paste. Seperti ini ya. Oke, ini sudah. Lalu kita coba perlu cek model juga ya. Semuanya kita cek agar dia merubah namanya menjadi microservice get delete. Jadi dia hanya fitur get sama delete. Oke, setelah dirasa semuanya cukup, kita bisa jalankan go run main.go. Di sini ada error bahwa ini tidak digurut katanya ya. Kita perlu cek yang ada dalam user. Ini untuk model ya. Kalau ini untuk model, kita perlu cek yang controller. Di sini coba kita jalankan lagi ya. Package microservice controller user is not in go root. Oh, ya di sini kita perlu melakukan go mode sama go init ya. Jadi ini kita hapus. Lalu kita bisa go mode init. Terus kita paste namanya apa? Oh, di sini bukan got ya, tapi go. Nah, di sini sudah dibuat. Coba kita jalankan lagi. Dia akan mengambil paket-paket ya. Nah, di sini baru jalan. Di sini baru jalan. Kenapa tadi kita perlu hapus go mode-nya dulu? Karena namanya berubah ya. Jadi kita perlu assign. Nah, di sini sudah berjalan API-nya. Ini untuk mengambil data, ini untuk menghapus data.
Karena kita tidak punya data apa-apa, karena masih kosong, kita akan coba fitur create dulu ya. Jadi untuk fitur get sama delete ini udah selesai. Sudah terpisah gitu intinya ya. Nah, setelah dirasa cukup, kita masuk ke insert update. Ini kan kosong ya. Ini kita akan copy saja dari sini. Mungkin kita cek dulu, takutnya tidak ada ya. Oh, tidak ada. Kita copy-nya tadi dari REST API Gin. Semuanya kita copy, kita masukkan ke dalam insert update. Karena ini masih kosong. Nah, ini masih menjadi aplikasi monolith atau semua fiturnya ada. Nah, di sini kita akan coba pindahkan routes-nya ke dalam main agar lebih mudah dilihat saja ya. Di sini kita copy, terus main.go-nya kita buka. Nah, di sini fungnya jadi fung main. Karena fitur ini akan dijalankan dulu. Nah, karena kita di sini fiturnya insert sama update, get-nya kita hapus. Jadi hanya disisakan insert data dan update data saja. Nah, di sini kita ubah menjadi micro service insert update. Ya, sesuai dengan nama folder ya. Oke, selesai. Di sini kita close, karena di sini urusan kita sudah selesai. Kita masuk ke, ini yang root kita hapus karena sudah tidak diperlukan. Go mode sama go sum-nya juga sudah tidak diperlukan. Nah, kita masuk ke koneksi. Kita buka file Mongo-nya. Nah, di sini kita ubah ya menjadi alamat server kita, karena kita sudah menjalankan MongoDB server untuk database-nya. Di sini kita ketikkan alamat localhost untuk IP server kita atau komputer kita. Nanti dia akan mengakses database namanya microservice aja gitu ya. Jadi kita buat database microservice nanti. Oke, ini sudah selesai kita urusan dengan database. Kita masuk ke controller user.go. Nah, di sini kita akan ubah REST API Gin yang sebelumnya ya menjadi microservice insert update. Di sini karena kita hanya memerlukan fitur create dan fitur update, kita fitur get-nya akan kita hapus. Ya, ini fitur create, ini fitur update, dan fitur delete-nya akan kita hapus. Ini kita save. Oke, sudah selesai ya. Kita ke model, kita coba cek. Nah, di sini kita ubah REST API Gin-nya menjadi microservice insert update ya. Nah, karena sudah, kita coba tes ya. Kita coba. Oke, salah. Nah, di sini karena ini sudah masuk di insert update, kita coba go mode init dulu ya, agar paket-paket yang tidak ada otomatis terinstall. Di sini sudah terbuat. Kita coba go run main.go. Oh, ini katanya cannot run on main package. Kita coba cek di mainnya ya. Takutnya ada kesalahan. Oke, di sini sepertinya baik-baik. Oh, di sini. Package-nya ini harusnya main ya. Karena paket utama. Kita coba jalankan lagi go run main.go. Nah, di sini sudah berhasil dijalankan. Ini ada fitur create dan fitur update. Oke, di sini kita sudah selesai membuat aplikasinya. Ya. Nah, kita harus mencoba fitur-fiturnya ya. Ini misalkan fitur insert update. Kita akan coba masukkan data. Di sini kita jalankan go run main.go. Terus kita di sini akan membuka Postman untuk mencoba mengakses API yang sudah kita buat dengan bahasa Go. Mungkin nanti source code-nya akan saya coba upload di GitHub ya. Oke, di sini di sini. Kita akan coba buat collection. Di sini misalkan ini seperti folder lah ya. Kita rename misalkan micro service.
Nah, di dalam microservice kita tambahkan request. Di sini misalkan get all user. Tapi sebelum itu kita coba create dulu ya. Create user. Oke, selesai. Tipe metodenya post. Ini sebelum kita belajar API, harusnya kita harus memahami dulu konsep-konsep API ya. Itu sangat banyak, jadi mungkin bisa dipelajari sendiri. Nah, di sini kita akan coba menginsert data dengan metode post dengan alamat localhost. Ya, ini portnya port 8000. Jadi di sini kita bisa http localhost port 8000 API user, ya, seperti yang di sini. Nah, kita coba iseng-iseng aja ya, kita sending. Nah, ini ada masuk nih. Ada nama yang kosong, ada address yang kosong. Nah, sini kita akan coba masukkan misalkan contoh dengan JSON ya. Jadi di sini kita masukkan nama Bintang misalkan ya. Terus addressnya Bandung. Terus apalagi age-nya atau umur misalkan 15 atau berapa ya, 20 deh. Nah, di sini kita coba save, terus kita kirim send. Nah, dia muncul. Oke, ini sudah berhasil untuk create user. Nanti di sini akan ada ya requestnya, API user metodenya post. Nah, misalkan kita ingin ubah nih data yang sebelumnya, tapi sebelum itu kita coba cek dulu apakah datanya sudah ada atau belum. Nah, ini kita coba matikan, kita masuk ke direktori sebelumnya atau back ya kalau di Windows Explorer. Kita masuk ke microservice get delete, lalu kita jalankan go run main.go. Ini dipisah karena database-nya dia nembak satu sebenarnya. Nah, kita coba akses get user-nya. Kita coba akses get user. Jadi di sini kita akan coba buat request baru. Ini get all user. Ya, misalkan di sini alamatnya http misalkan localhost API user. Kita coba send, dia muncul. Ya, ini yang kosong tadi pun ikut masuk ya. Nah, nanti kita akan coba ubah dan hapus ini ya. Nah, kalau kita mau ngambil data salah satu doang gimana? Kita bisa menggunakan, misalkan ini kita contoh, kita buat create request baru. Get user by ID misalkan ya. Di sini http localhost user slash ID-nya berapa? Ya, di sini kita coba request, dia muncul. Hanya satu yang sesuai ID-nya itu. Kita coba save. Oke, ini sudah berhasil ya untuk get data. Kita akan coba untuk delete. Ini karena ada data yang kosong tadi. Nah, di sini kalau kita coba get by ID, kita coba paste ya, kita coba send. Nah, ini kosong. Kita akan hapus ini misalkan ya. Kita coba di sini dengan http lalu ID-nya berapa ya. Lalu ini metodenya delete. Kita coba save. Di sini kita coba save delete user namanya ya. Di sini. Kita coba send. User deleted successfully. Kalau kita get all user atau get semua user, dia hilang. Seperti itu. Ini berarti fitur get sama delete sudah berhasil ya. Nah, fitur create juga tadi sudah berhasil. Nah, kita akan coba fitur update. Kita akan coba. Jadi di sini kita back. Ya. Lalu kita bersihkan dulu deh biar kelihatan enak. Di sini microservice get delete ya foldernya. Kita back cd spasi titik-titik. Lalu kita masuk cd ke microservice insert update. Kita akan update. Kita coba ya. Go run main.go. Oke. Karena microservice ini skala enterprise, jadi mungkin sedikit sulit ya untuk yang pemula. Jadi di sini kita akan pelajari dulu konsepnya. Di sini sudah ada. Kita coba untuk update. Ini update data. Update user ya.
Nah, di sini kita metodenya put, terus alamatnya, terus kita perlu cek nih. Kita perlu cek user mana yang akan di-update ya. Nah, di sini karena ada salah satu user, kita akan coba ubah asalnya bintang, misalkan jadi bulan, misalkan kita contoh gitu aja ya, biar lebih simpel. Ini ID-nya kita masukkan, terus isi di dalam bodinya kita ambil saja yang ini ya. Kita ambil saja update ya. Nah, di sini kini kita tidak perlu masukkan. Kita ubah age-nya menjadi 10 misalkan. Namanya menjadi bulan. Ya, seperti ini. Ini ID-nya tidak perlu sepertinya. Ini kita coba send. Sukses, dia berubah menjadi bulan, age-nya menjadi 10 ya. Nah, kalau kita tadi menggunakan fitur get lagi ya. Kita coba go run main.go. Ya, kita coba lagi menggunakan postpen. Kita ambil datanya. Send, muncul bulan, dia berganti menjadi bulan dan umurnya menjadi 10. Seperti itu. Ini untuk contoh microservice. Mungkin nanti di microservice ini karena tadi ada 2 folder ya. Jadi tadi ada 2 folder. Kami tadi menjadi ada 2 folder ya, mungkin di sini tidak terlihat ya tadi. Oke. Seperti itu. Kita summary lagi. Tadi kita udah create user ya. Kita masukkan ini. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, kita get user, dia muncul tadi bintangnya. Sekarang kita udah berubah menjadi bulan ya, karena kita sudah melakukan fitur update di sini. Ya. Ini ada fitur delete juga. Jadi kita tinggal masukkan ID, nanti otomatis terdelete ya. Nanti ini semuanya akan saya coba kasih link GitLab-nya. Mungkin saya akan kasih di link public chat atau di komentar ya, atau deskripsi nanti. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.